Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Imam Ahmad bin Hanbal pingsan mendengar jawaban seorang sufi. Hari itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang bersama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gurunya yang paling ia cintai. Tak lama, mereka kedatangan seorang sufi yang dikenal sebagai seorang buta huruf. Sufi itu bernama Syaiban Ar-Rai. Syaiban datang dengan tampilan sederhana khas para sufi pada umumnya. "Wahai guru, sepertinya Syaiban akan datang. Aku ingin menguji kealimannya di depanmu," ucap Imam Ahmad bin Hanbal. Usut punya usut, ada satu hal yang mendorong sang imam ingin melakukan hal itu. Ia gemas dengan sikap Syaiban yang tidak begitu peduli pada persoalan-persoalan fiqih, sehingga ia ingin membuktikan apakah Syaiban hanya tidak peduli atau dia memang tidak tahu apapun tentang persoalan fikih. Imam Asy-Syafi'i tidak setuju dengan niat muridnya itu. Selain karena hal itu tidak perlu dilakukan, sang guru tahu bahwa Syaiban bukanlah sosok seperti yang dibayangkan oleh muridnya. Asy-Syafi'i mengetahui kehebatan Syaiban. "Tak perlu engkau lakukan hal itu," cegahnya. Namun, sepertinya keinginan Imam Ahmad sudah menggebu-gebu. Peringatan dari gurunya tak digubris olehnya. Ia tetap ngotot untuk mengetes kealiman Syaiban. Setelah Syaiban tiba dan disambut dengan baik oleh keduanya, Imam Ahmad mulai mengajukan pertanyaan untuk mengetes Syaiban. "Wahai Syaiban, apa pendapatmu tentang seseorang yang lupa melaksanakan salat dari kelima salat fardu, sementara ia lupa salat yang telah ia tinggalkan? Lalu apa kewajiban yang harus ia lakukan?" tanyanya. Suasananya sedikit menegangkan. Syaiban terlihat tetap tenang menghadapi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Nampaknya ia segera memberikan jawabannya kepada Imam Ahmad. "Wahai Ahmad, itulah hati yang lalai kepada Allah. Karena itu, kewajiban yang harus dilakukannya adalah ia harus belajar cara berakhlak kepada Tuhannya, sehingga ia tak lagi melupakannya," jawab Syaiban dengan tegas. Hal yang tak disangka terjadi setelah itu. Imam Ahmad bin Hanbal pingsan. Imam Syafi'i mengondisikan tubuhnya agar berbaring dengan nyaman. Syaiban pun pamit kepada sang imam untuk pergi. Saat Imam Ahmad mulai tersadarkan dari pingsannya dan sedikit tenang, Imam Syafi'i mulai berbicara kepada muridnya itu. "Bukankah sudah kubilang, jangan sekali-sekali engkau mengganggunya," tutur sang guru kepada muridnya. Imam Ahmad pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kisah antara dua al-fiqih dengan seorang sufi dapat ditemukan dalam kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Satu hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah agar kita tidak menilai seseorang hanya berdasarkan penglihatan kita. Jika di depan kita orang tersebut malas, maka bisa jadi saat kita di belakang juga bersikap demikian. Artinya, sebisa mungkin kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Jadi, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.